Halo teman-teman sesama calon guru, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Baik, jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas etika dan profesi guru, juga sedikit memberitahu kepada teman-teman calon guru mengenai cara atau tips agar kita sebagai seorang guru bisa dirindukan oleh siswa kita. Nah, kayaknya teman-teman di sini udah pada tahu ya tentang hal itu. Oke, jadi di sini saya akan sedikit mengulas bagaimana sih cara atau tips agar menjadi seorang guru yang dirindukan oleh siswa. Nah, oke, kita lihat di pembahasan selanjutnya ya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, guru SD merupakan profesi yang unik ya. Benar bukan? Benar dong. Sebagai seorang guru SD, kita dituntut untuk bisa dalam segala hal. Atau sering pula guru SD ini sering disebut guru yang multi talent ya. Oke. Sebagai guru SD, kita kan dituntut untuk bisa dalam segala hal, baik itu dalam pelajaran ataupun praktiknya. Yang biasanya guru hanya mengampu satu pelajaran, tetapi pada guru SD kita dituntut untuk bisa mengampu hampir semua pelajaran dari mulai agama, PKN, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Namun, tidak hanya itu, selain menyampaikan ilmu, tapi kita juga harus membangun karakter anak, membangun habitnya anak-anak, membangun relasi, dan lain-lain. Dan tentunya hal tersebut pun pasti dilakukan oleh guru-guru pada umumnya ya. Ya, sebagai guru SD ini bukan bisa dibilang sulit juga ya, tapi membutuhkan ketekunan dan karakteristik tersendiri. Oke, kita langsung saja pada tipsnya ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama ada jeng jeng jeng. Ya, antusias. Antusias ialah menampilkan semangat untuk mengajar. Seberapa banyak pun masalah yang dihadapi oleh seorang guru ketika di rumah ataupun di luar, maka kita harus tetap antusias saat mengajar. Nah, jangan sampai ya ketika kita sedang ada sesuatu atau masalah di luar ataupun di rumah atau dimanapun itu, dan pikiran kita sedang mumet-mumetnya, terus saat kita datang ke kelas, kita melampiaskan emosi kita kepada anak-anak. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mengontrol emosi kita buat diri kita tenang terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang di luar dugaan, dan kita harus tetap ceria ketika datang ke kelas. Yang kedua yaitu ada memahami karakteristik siswa. Oke, jadi untuk dapat memahami karakter siswa secara umum, kita sebagai seorang guru butuh memahami mereka secara personal. Pendekatan yang baik kepada siswa akan membuat guru mudah memahami berbagai karakter yang ada pada masing-masing siswa. Dengan kita mengetahui karakter siswa, membuat kita menjadi paham apa hal yang harus dan tidak untuk dilakukan pada siswa tersebut. Dan bisa saja dari sana para peserta didik akan tertarik dengan kita sebagai seorang guru. Untuk yang ketiga yaitu ada mendidik dengan sepenuh hati. Seorang guru yang bijak tentunya cara mengajar dan mendidik para peserta didiknya dengan tulus dan ikhlas. Tidak memperhitungkan seberapa banyak materi yang ia dapat. Tentunya kita sebagai seorang guru harus berusaha memastikan semua peserta didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi hidup mereka kelak. Dengan begitu, seorang guru tidak perlu memberitahu para peserta didik bahwa kita mengajar dengan tulus dan ikhlas, karena peserta didik pasti akan merasakannya. Yang keempat yaitu ada menarik dan tertarik. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa menarik perhatian para peserta didik dan membuat peserta didik tertarik dengan kita. Nah, sehingga mereka menyukai kita.
Oke, jadi tertarik dan menarik di sini berarti seorang guru mampu berpenampilan rapi, berkomunikasi dengan jelas, serta menyenangkan dan berperilaku positif yang dapat menjadikan teladan atau contoh bagi siswa. Dengan hal itu, kita bisa membuat para peserta didik tertarik dengan kita. Kemudian, tertarik di sini maksudnya seorang guru harus mampu mengaitkan informasi atau menjelaskan materi dengan pengalaman hidup siswa, mampu menyesuaikan dengan apa yang disukai siswa dan peduli terhadap siswa, sehingga para peserta didik tertarik dengan cara mengajar kita. Jadi seperti itu ya. Untuk yang kelima, yaitu ada kreatif dan inovatif. Guru kreatif dan inovatif ialah seorang guru yang mampu mengkreasikan pengajaran dengan mencoba berbagai hal baru. Selain itu, juga meneliti bahkan sampai berkarya untuk membuat berbagai model atau media pembelajaran untuk kepentingan belajar dan untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Nah, guru kreatif dan inovatif juga ialah guru yang mampu menciptakan kegiatan pembelajaran dan suasana dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan dengan berbagai cara yang bervariasi dan dapat melibatkan siswa secara langsung. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.